Ini menunjukkan masyarakat kita itu sedang sakit. Menurut saya seperti itu. Jadi ini adalah patologi. Kenapa? Lalu kalau kita katakan ini penyakit, berarti ada sebabnya. Iya. Nah, di mana sebabnya? Harus kita cari. Kenapa masyarakat sampai ngamuk seperti ini? Kita tanda petik ngamuk ya, kita sebut dia ngamuk. Karena di mana-mana dia menyatakan bahwa pengadilan dialah yang paling benar. Nah, berarti kan ini masyarakat sedang ngamuk, marah. Sakit itu sebenarnya. Karena kenapa? Kita kan negara hukum. Kita punya aturan hukum. Ini masyarakat Dalam beberapa pekan terakhir, publik menyaksikan pola yang sama. Di Tabanan, Bali, terduga pencuri ayam tewas. Di Morowali, Sulawesi Tengah, terduga pencuri motor tewas dikeroyok. Di Tasikmalaya, sopir dihajar karena disangka begal. Di Matraman, Jakarta Timur, bentrokan massa mengakibatkan 1 orang tewas. Di Palembang, terduga pencuri diikat dan dipukuli warga. Untuk memahami apa yang terjadi dan mengapa masyarakat seolah merasa berhak untuk menjadi hakim sekaligus eksekutor, kita akan membahasnya bersama Prof. Ci Juliati Hisyam, Guru Besar Sosiologi Kriminologi UNJ. Selamat malam, Prof. Ci. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham. Prof. Ci, mungkin kita mulai dari mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam beberapa pekan ini. Mengapa itu rentetan kejadian amukan massa itu bisa terjadi? Apakah ini lebih kepada emosi sesaat atau gejala sosial yang lebih serius? Ya, makasih Mbak. Memang negara kita sedang ramai ya dengan berbagai macam fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini. Ini menunjukkan masyarakat kita itu sedang sakit. Menurut saya seperti itu. Jadi ini adalah patologi. Kenapa? Lalu kalau kita katakan ini penyakit, berarti ada sebabnya. Iya. Nah, di mana sebabnya? Harus kita cari. Kenapa masyarakat sampai ngamuk seperti ini? Kita tanda petik ngamuk ya, kita sebut dia ngamuk. Karena di mana-mana dia menyatakan bahwa pengadilan dialah yang paling benar. Nah, berarti kan ini masyarakat sedang ngamuk, marah. Sakit itu sebenarnya. Karena kenapa? Kita kan negara hukum. Kita punya aturan hukum. Tapi masyarakat tidak mau itu. Nah, ini yang harus diselesaikan akar permasalahannya. Oke, kalau dibilang sakit berarti bagian mananya yang sakit, Prof. Ci? Yang sakit itu adalah ekonomi. Akar permasalahannya adalah ekonomi. Oke, jadi kalau kemudian ekonomi kita baik-baik saja, kejadian kemarin itu tidak akan menggerakkan massa menurut Prof. Ci? Insya Allah seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya masyarakat itu kan hanya butuh apa sih? Sandang, pangan, papan. Kalau itu tercukupi, insya Allah tuh nggak akan ada yang namanya kejahatan seperti itu, kecuali yang memang memiliki karakter jahat. Kita katakan jahat itu untuk yang bertentangan dengan undang-undang hukum pidana ya, gitu loh. Kalau kita katakan dia penyimpangan, itu lebih luas lagi, karena penyimpangan itu lebih luas daripada kejahatan. Nah, itu yang punya karakter seperti itu kan tidak banyak sebenarnya. Tetapi kenapa masyarakat sekarang jadi banyak seperti itu? Tadi pemicunya adalah masalah ekonomi. Dia nggak bisa memenuhi segala kebutuhannya tadi. Sandang, pangan, papannya nggak cukup, ngamuk. Kan seperti itu. Oke, lagi-lagi saya masih mau mencoba memahami logika di balik main hakim sendiri ya, Prof. Ci. Karena kemarin itu sempat ada polling, ada survei di salah satu media online yang menanyakan bagaimana sebenarnya kalau publik itu diperbolehkan untuk menangkap pelaku kejahatan. Dan itu hasilnya 70% menyatakan boleh. Tetapi memang semua orang rata-rata kalau diwawancara, TV pun juga melakukan ya Vox Pop begitu dengan masyarakat ketika ditanya, ya memang itu salah, tetapi main hakim sendiri juga salah. Jadi kalau ditanya per individu sebenarnya orang itu tahu bahwa main hakim sendiri itu tidak boleh. Tetapi ketika mereka di dalam satu kelompok massa, Prof, satu orang mungkin berteriak hajar, seolah-olah logika itu tidak ada. Nah, bagaimana mencoba memahami apa yang terjadi ketika seseorang berada di dalam kerumunan kemudian bisa bertindak di luar rem-rem yang sebenarnya seharusnya ada, Prof? Ya gini, dalam melakukan suatu perbuatan kelompok, kalau dia sendiri nggak berani, karena siapapun kalau melakukan kejahatan sendiri nggak berani.
Tetapi kalau dia sudah ada dalam satu kelompok, maka pemikirannya kalau kelompok itu tidak akan bisa dikenangi hukum. Ada perasaan bahwa Ada kalau perasaan beramai-ramai seperti itu. saya Iya, tidak kalau akan orang dihukum. beramai nggak bakal kena hukum, gitu loh. Dan dia memiliki suatu motivasi yang sama, menghajar itu pelaku karena rasa pelampiasan emosi. Nah, itu yang dilakukan. Nah, mumpung rame-rame nih, kenal juga enggak di antara kelompok itu? Saya Iya. yakin nggak kenal. Dicuri ayamnya juga mungkin bukan ayam dia begitu ya. Iya, artinya antara orang yang melakukan pemukulan dengan yang lainnya, satu kelompok yang tadi mukulin orang yang mencuri, nggak saling kenal. Tapi rasa emosi dia melampiaskan kemarahan dia terhadap pelaku kejahatan itu terasa tersalurkan. Dan dia merasa ini loh saatnya kemarahan itu ditunjukkan. Dan nggak bakal dihukum, kita kan rame-rame. Nah, itu seperti itu, masyarakat selalu beranggapan seperti itu. Padahal kita negara hukum, mau orang sendiri mau beramai-ramai ya tetap bertentangan dengan hukum, ya kita harus sesuaikan dengan hukum yang berlaku. Oke, jadi logikanya ini logika normal ketika individu ditanyai apakah boleh atau tidak boleh, kemudian dijawab oh tidak boleh main hakim sendiri, itu ketika di dalam kelompok itu kemudian matikah logika itu, atau muncul logika baru bahwa kita harus sama-sama menghukum pelaku ini? Yang mana yang terjadi, Prof? Ya, kalau kita katakan logikanya saat dia sendiri, kan tadi saya bilang kalau dia melakukan sendiri itu dia takut. Oke. Gitu loh. Jadi ketika dia rame-rame, ya dia berani. Kenapa? Ya udah saatnya dia mau marah tuh karena dia merasa lu yang mencuri gitu. Apalagi misalnya ada mencuri motor gitu kan ya, mencuri harta benda. Kan kalau dia sendiri dia takut. Iya. Tapi kalau dia rame-rame kesempatan nih gitu loh. Menurut dia itulah teori pembenarannya. Oke. Gitu. Jadi dia bersama-sama lah. Dan Prof tadi mengatakan bahwa masyarakat tuh butuh pelampiasan. Jadi berarti memang ada emosi yang butuh penyaluran ya, Prof? Iya, karena selama ini kan tertahan. Misal tertahan gini, kita kan negara kita berdasarkan hukum. Segala sesuatu harus diselesaikan berdasarkan hukum, ya kan? Nah, tapi ketika dia merasa bahwa dia tertekan, kemudian kemarin ada suatu peristiwa yang mengatakan bahwa begal itu juga manusia. Ya, yang namanya begal itu pekerjaan, itu masyarakat dendam loh. Marah dia, kenapa? Loh, udah tahu bertentangan dengan hukum, menyalahi aturan hukum, kok dibela oleh yang tanda petik oknum tersebut. Nah, inilah dia menunjukkan, ini loh gue sekarang. Nah, marahnya itu jadi seperti itu. Kalau menurut saya masih ada keterkaitan antara pernyataan yang pernah diungkapkan oleh seseorang tadi dengan masyarakat yang menanggapinya. Sehingga inilah implementasi yang dilakukan. Oke. Kemudian kalau melihat setelah kejadian ya, Prof, kemudian kita melihat profil dari orang-orang yang tewas ini. Saya ingin sedikit mencermati bagaimana masa seperti seolah-olah kehilangan label dari tiap individu. Orang-orang ini kan sebenarnya bagian dari masyarakat juga ya, Prof. Kalau kita kemudian lihat si pencuri ayam, terduga pencuri ayam itu adalah seorang ayah, seorang suami, kemudian ada juga seorang supir yang ternyata bukan begal. Apa yang terjadi ketika orang itu di dalam kerumunan mungkin menangkapkan sesuatu hal ya, tetapi menghabisi sampai kemudian mematikan, bagaimana rasa itu bisa hilang, Prof, ketika berada di dalam satu kemarahan kolektif, kemudian menyasarnya di dalam satu orang yang sebenarnya orang itu adalah anggota dari masyarakat sendiri. Bukan sasaran kemarahan mereka seharusnya. Iya. Kalau kita lihat memang kalau dari individu ya, itu seorang ayah, seorang suami yang pasti kalau dia misalnya tewas akan meninggalkan anak yang masih kecil apa udah dewasa, meninggal istri mungkin seperti itu kan. Itu adalah rentetan dari permasalahan yang ada. Tetapi pada masyarakat yang saat ini sedang marah, itu nggak pernah kepikir. Ya. Yang dia pikir itu hanya ini loh. Saatnya saya menunjukkan bahwa masyarakat itu bisa marah. Jadi yang namanya latar belakang yang dipersangkakan tadi, apa dia maling atau segala macam, ya nggak pernah diperhitungkan oleh masyarakat yang marah dan emosi. Yang namanya orang emosi kan lupa segalanya. Itu yang terjadi saat ini. Oke. Prof, ada juga satu pernyataan yang menurut saya cukup menarik. Ini dikatakan oleh sosiolog Universitas Gadjah Mada, Andreas Budi Widyanta, yang mengatakan bahwa aksi main hakim sendiri itu adalah gejala struktural yang lahir dari krisis hukum, ketimpangan ekonomi, dan pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Bahkan dia menyebut masyarakat itu sebenarnya hanya memantulkan apa yang selama ini mereka lihat dari praktek kekuasaan.
Prof setuju tidak dengan pernyataan ini? Sangat setuju. Itulah memang benar seperti yang dikatakan tadi. Inilah kemarahannya masyarakat gitu loh. Dia bagaimana caranya mau melampiaskan kemarahannya? Kalau sendiri kan nggak mungkin gitu loh. Tapi kalau dia beramai-ramai, nah itu tadi. Maka dilakukanlah seperti itu. Oleh karena itu, tolonglah gitu loh. Lakukanlah sesuatu yang baik untuk masyarakat. Iya. Karena apa yang dilakukan oleh mereka akan dituruti oleh masyarakat luas dimanapun. Gitu loh. Jangan kita mengatakan orang luar negeri enggak loh. Kalau orang Indonesia kan di luar negeri, ya niru dia. Gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi betul cerminannya. Jadi janganlah gitu loh mempertontonkan gitu hal-hal yang bertentangan dengan hukum di depan masyarakat seperti ini. Iya. Apalagi sekarang media kan harus transparan. Apapun yang dilakukan pasti akan segera sampai. Mereka lihat dengan mudah, walaupun mungkin tidak sering nonton TV, tapi mereka lihat itu media massa, ya kan media sosial yang selalu memberitakan segala macam hal. Nah, itu yang membuat masyarakat jadi terpancing emosinya. Iya.